untuk konteks penyamaran, Indonesia ini nomor 1 intelijennya. Oh, jadi nggak ketahuan beneran. Kalau penyamaran loh ya. Hebat ya gitu ya. Nah, kita lemahnya di analisa. Private intelligence itu mulai dari bintara ada, perwira ada, pangkat-pangkatnya juga. jenderalnya juga ada. Jadi misalnya di level jenderal itu sebutnya intelijen strategis. Karena kalau sudah level jenderal, dia nggak lagi mikir penyamaran kan. Memang metodologi penggalangan intelijen lebih banyak dipakai juga untuk politik. Tadi, karena bagaimana keberhasilan intelijen itu adalah mengubah enemy menjadi bestie gitu. Nah ini satu lagi nih, kalau anggota BIN ataupun intelijen ya kita anggap, katanya kalau udah turun pensiun tetap sebagai intel juga, atau benar nggak tuh? Mossad dengan CIA menurut Bapak lebih hebat mana nih? Wah ini agak sulit Mas, karena kan mereka juga sebenarnya tunggal guru gitu kan, satu guru satu ilmu. Tapi sebenarnya hampir semua komunitas intelijen di seluruh dunia itu ilmunya mirip-mirip kok. Selamat datang di SR On, edisi Senior Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, seorang pengamat intelijen dan terorisme. Beliau juga adalah Direktur The Indonesia Intelligence Institute. Beliau pernah menjabat sebagai tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP bidang keamanan pada zaman era Presiden Jokowi. Nah, di sini kami akan ngulik apa sudut pandang beliau terhadap pemerintahan Prabowo Gibran yang sudah berjalan lebih kurang hampir 10 bulan ini. Untuk itu, langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Ridwan Habib, MSI. Selamat sore Pak Ridwan, apa kabar? Selamat sore Mas Edi, terima kasih Sehat, sudah diundang. Makasih sudah berkenan podcast tempat kami. Iya, dengan happy. Pak Ridwan, boleh tahu nih background-nya kenapa dari dulu kok tiba-tiba awalnya itu bisa sampai suka dengan bidang intelijen? Oh iya, jadi memang dulu ini kami kan tinggalnya di Yogyakarta. Saat itu waktu kami kuliah S1 di Hubungan Internasional UGM, kami sering ke Keraton, Jogja. Nah, di sana itu ternyata ada satu literatur kuno yang membahas tentang intelijen di era Sultan Agung. Namanya pasukan Dom Sumurup ing Banyu. Oh, jadi dari dulu tuh ternyata sudah ada tim khusus ya, ada pasukannya ya? Iya, bahkan sejak era Majapahit mungkin kalau dikaji. Tetapi yang jelas ada literatur babatnya itu adalah pada saat era Sultan Agung, Hanyokrokusumo. 1625-1630, periode beliau memimpin. Ketika beliau menyerang Batavia, beliau menyiapkan satu intelijen yang disebut waktu itu Telik Sandi. Bahasa Jawanya itu Telik Sandi. Telik Sandi Mataram, yang didistribusikan sepanjang Jogja sampai Jakarta, Bang. Jadi di Purworejo, di Kerawang, di Brebes, itu ada simpul-simpul Dom Sumurup ing Banyu ini. Puncaknya adalah ketika mereka berhasil membunuh J.P. Koen, Gubernur Hindia Belanda. Ada dua versi. Yang versi pertama, versi Belanda mengatakan bahwa J.P. Koen meninggal karena lepra, kusta, sakit, lalu kemudian mati karena penyakit. Tapi versi Mataram, J.P. Koen ini dibunuh oleh intelijen kita, intelijen Mataram dan putri, namanya Nyimas Utari. Makamnya masih ada di Cilodong, di Depok. Nah, saya tertarik banget nih, wah keren juga nih di era zaman segitu sudah ada spionase gitu kan. Nah, makanya kemudian saya mengkaji lebih dalam. Nah, kebetulan ketika di Jakarta ini kan ada S2 kajian strategik intelijen. Ini adalah satu ilmu yang studinya waktu itu didirikan oleh Pak Hendro Priyono, mantan kepala BIN di era Ibu Megawati. Saat itu beliau memang membuka ini untuk organik BIN, hanya untuk anggota BIN. Tapi di era sekitar 2010, ini dibuka untuk umum. Nah, disitulah kemudian kami tertarik kan untuk belajar, untuk studi, lalu bertemulah dengan para senior, mengkaji ilmunya, dan makin menarik Mas Edi, karena di Indonesia ini intelijen as studies itu belum sepopuler di negara-negara Barat. Di Barat, intelijen itu dipelajari sebagai ilmu pengetahuan. Intelijen as a science. Jadi seperti ilmu sosiologi, seperti ilmu biologi, seperti fisika, seperti matematika. Ada S1-nya. Gitu. Kalau di Indonesia belum, baru S1-nya baru di STEAM.
Jadi mungkin ya kita berharap lah ke depan mungkin ada universitas yang berani membuka program S1 intelijen, karena di luar sudah ada. Tapi kira peminatnya banyak kan? Nanti saya yakin akan habis banyak. selesai tamat itu biasa kemana kerjanya? Nah kan karirnya kan bisa banyak. Sekarang ada bisnis intelijen. Perusahaan-perusahaan swasta kan butuh juga, Bang. Untuk mendapatkan informasi-informasi. Betul, ya? bisnis intelijen itu bahkan sekarang lebih dibutuhkan. Saya contoh begini. Ada perusahaan farmasi. Dia pengen ngerti nih, rivalnya lagi nyiapin produk strategi apa, produk apa yang baru, obat apa yang baru. Nah, kan ada metodologi bagaimana dia mengintai, bagaimana dia merekrut laboratorium, petugas laboratorium pihak lawan. Kompetitornya ini loh, Bang. Jadi nanti, diincar nih, siapa nih yang bisa saya dekati. Ada metodenya, diajarkan. Atau itu. mungkin pura-pura masuk kerja di situ kali, betul, dibayar. ada metodenya. Jadi ada penyurupan. Kalau penyurupan itu penyamar masuk. Iya. Ada penggalangan. Penggalangan tuh merekrut orang yang sudah kerja di situ. Nah, yang begini-begini kan sangat-sangat prospektif. Oh, jadi betul juga ya. Jadi intelijen ini bisa digunakan dari sisi bisnis ya. Betul, Mas Edi. Karena sebenarnya intelijen ini kan seperti pisau, tools. Pisau ya bisa buat mengupas mangga, bisa membuat membunuh orang, gitu kan? Tergantung digunakan untuk Tergantung digunakan untuk apa. Karena itu ya kita sebenarnya kami ini berharap di lembaga kami, di pusat studi kami, di Indonesia Intelligence Institute, itu mencoba menggairahkan lagi semangat orang untuk bicara intelijen sebagai ilmu pengetahuan. Di Amerika, di CIA itu bahkan mereka sudah punya website, judulnya CIA for Kids. Oh, untuk anak-anak untuk sudah diajarin. Anak-anak. Jadi kalau Mas Edi di sini misalnya ketemu anak SD atau anak TK begitu, kamu nanti besar mau jadi apa? Pasti jawabannya kan pilot, dokter, ya kan? Pilot, dokter, apalah itu. Misalnya profesi-profesi yang umum, tentara begitu, polisi. Jarang yang kamu besar mau jadi apa? Spy atau intelijen, nggak ada. Mungkin nggak ada. Malah itu mungkin dari temennya udah takut, ini mata-mata ini. Aneh gitu kan? Ini mata-mata ini bahaya nih. Nah, di Amerika itu ada CIA for Kids. Jadi anak-anak TK kindergarten itu bisa masuk ke situ, terus ada puzzle, ada game, dia bisa berpura-pura jadi spy di websitenya. Bisa silakan teman-teman ya penonton podcast ini nanti silakan dibuka CIA for Kids. Bisa dimainkan untuk umum. Artinya di sana sejak kecil orang itu sudah diberitahu bahwa spy, intelijen itu sebuah profesi gitu loh. Ya, dan juga ada di tengah-tengah kita ini. Ada di tengah-tengah kita. Nah di kita kan masih tabu. Seolah-olah intelijen ini hal yang nggak boleh didiskusikan kan gitu. Iya. Dan rahasia menakutkan dan gitu rahasia kan. gitu sifatnya. Ya rahasia memang harus dalam operasinya. Dalam aktivitasnya iya. Tetapi intelijen sebagai ilmu pengetahuan ini sah-sah saja untuk didiskusikan. Bagaimana kalau intelijen yang kadang-kadang kok ini saya anggota bin ditunjukin. Nah, itu salah kaprahnya di situ. Jadi intelijen tadi kan saya sudah bilang ya, intelijen pertama intelijen sebagai science. Intelijen yang kedua itu adalah intelijen sebagai organisasi. Kalau intelijen sebagai organisasi di Indonesia ada BIN, BAIS, Baintelkam, kemudian intelijen Kejaksaan Agung, intelijen Bea Cukai. Itu nggak boleh, Bang, disampaikan ke publik. Misalnya wah ini anggota BIN, direktorat ini, bagian ini, wah nggak boleh. Nggak boleh, itu melanggar undang-undang intelijen. Dan waktu dia mau di lapangan menjadi intel ya susah. Ada orang tahu nih. Betul. Nah kalau itu nggak boleh. Intelijen sebagai organisasi. Yang ketiga, intelijen sebagai aktivitas. Sebenarnya ini sudah kita lakukan di hari-hari ini. Misalnya nih, kita pengen tahu nih password email anak kita apa ya, gitu kan. Lalu kita elisitasi kan. Elisitasi ke dia, ngobrol-ngobrol, oh mungkin ini nih passwordnya, nama kucingnya atau nama siapa kan gitu. Itu tindakan aktivitas intelijen sebenarnya. Cuma memang belum banyak paham bahwa sebenarnya gua juga intel nih dalam konteks itu gitu. Termasuk juga itu handphone, kan kita bisa ngecek posisi menggunakan Gmail, kita bisa ngecek WhatsApp-nya, kita bisa track diam-diam kan gitu. Itu bagian dari aktivitas intelijen. Gitu. Nah ini kalau melihat barusan ini kan ada pada HUT Bayangkara Kepolisian, itu kan ada defile nih. Wah intelnya semua khusus intelnya nih keluar yang ini yang pernah jadi ODGJ, ini yang penjual bakso. Nah ini kira-kira menurut Pak Irfan gimana nih? Ya mungkin itu kan PR ya, PR lah. Kita membahasakan mungkin plus minusnya apa kira-kira? Itu kan bagian dari PR dan mungkin kita berharap juga karena ini public relation Mas Edi.
Kita berharap yang tampil itu sebenarnya aktor saja gitu. Aktor belum, bukan maksudnya beneran. Mungkin polisi, tapi bukan yang sebenarnya berdinas gitu loh. Supaya juga melindungi yang sebenarnya sedang di lapangan. Ya. Karena kan operasi intelijen di lapangan memang kadang-kadang membutuhkan seperti itu. Terutama misalnya dalam konteks kontraterorisme. Teman-teman Densus 88, mohon maaf ini, banyak juga yang harus jauh dari keluarga, Bang. Iya, pasti. 7 bulan, 9 bulan, istri nggak bisa tahu di mana dia posisinya, nggak mungkin ngasih tahu handphonenya. Jadi banyak juga, mohon maaf nih, beberapa yang kemudian perkawinannya nggak kuat. Ya. Kenapa ya? Ini wajar ya, manusiawi ya, betul. ada tekanan batin dan seterusnya. Nah, ini artinya kan pengorbanannya sudah luar biasa, Bang. Nyamar jadi penjual parfum, nyamar jadi tukang macam-macam lah. Ya, tadi tukang ODGJ nasi goreng, lagi. ODGJ. Jadi kalau kami dulu, dosen kami, Bang, namanya Pak Almarhum Supono Sugirman. Beliau pernah pelatihan di Mossad selama mungkin kira-kira 1 tahun. Dia cerita bahwa untuk konteks penyamaran, Indonesia ini nomor 1 intelijennya. Oh, jadi nggak ketahuan beneran? Kalau penyamaran loh ya. Hebat ya gitu ya. Nah, kita lemahnya di analisa. Analisa, jadi membuat analisa produk tentang proyeksi masa depan cukup harus banyak belajar. Tapi kalau soal suruh nyamar, jagonya Jago kita. ya. Mau jadi apa bisa, gitu loh. Peran itu Pak. Wah, bagus jago. Mau jadi penjual nasi goreng, mau jadi tukang ojek, mau apapun. Apapun itu bisa dilakukan di kita, gitu. Dan memang adik-adik kita di STIN itu kan juga ada pelatihannya kan. Kan mereka begitu masuk, itu kan identitasnya full ganti. Misalnya saya Ridwan gitu. Ya sebenarnya saya Agus gitu kan. Tapi karena misalnya saya masuk STIN, maka saya diberi nama Ridwan gitu. Nah, ketika saya berjalan dipanggil Agus masih noleh, berarti saya masih gagal. Masih belum Gagal gitu kan, sih. masih belum Iya, gitu. iya. Nah, yang begini-begini kan dilatihkan mereka. Dan yang boleh tahu kan hanya orang tuanya, hanya ibunya sebenarnya. Bahkan pasangan, pacarnya, keluarga dekat yang lain nggak boleh, sepupu nggak boleh gitu. Nah, ini yang seperti ini kan harus dijaga. Tapi yang paling sulit mungkin peran OTGJ kali ya. Jadi orang gila kan hidupnya juga susah. Iya, makannya kan nanti sembarangan. Ya, itu ya. mungkin tantangan terberat. Kali ya. Kalau ODGJ ini mungkin konteksnya intelijen yang taktis begini. Jadi kalau intelijen taktis itu, Bang, kebutuhannya mungkin nggak lama. Oh, jadi singkat. Ya, misalnya nih mau nangkep orang, kita sudah tahu titiknya. Misalnya Villa Batu di Malang. Oke, sebelum kita tangkep, kita pastiin dulu nih identitasnya. Maka butuh range pengamatan. Range pengamatannya mungkin 3 hari. Jadi ODGJ-nya cuma 3 hari lewat, Bang. Sampai kemudian mengkonfirmasi, oh yang di dalam itu TO, benar. Benar. Begitu benar, raid datang. Lepas. Dia lepas. Oh, Biasanya begitu. Singkat ya, kalau lama. Ya, lama betul. Dikasih Kecuali 7 bulan, kecuali dia harus masuk ke jaringan teror, kayak misalnya dia harus jualan parfum, itu iya. Karena dia harus nyamar gitu. Kalau kita singgung dikit nih yang kemarin kejadian penguntitan Jampitsus nih misalnya. Penguntitan Jampitsus. Itu kan ada juga yang oleh oknum ya, Densus 88, tapi kan yang nyamar juga sebagai orang biasa gitu. Itu kira-kira menurut Pak Ridwan gimana itu? Saya tidak mengomentari kasusnya ya, tapi saya mengomentari bahwa teknis intelijen itu bisa dilakukan untuk kepentingan apapun. Gitu, termasuk pembuntutan. Tadi yang saya sampaikan, pembuntutan, penyurupan, masuk ke satu tempat. Kemudian bahkan pembuntutan ini juga ada metodenya, Mas Edi. Pembuntutan ada metodenya. Pembuntutan menggunakan kendaraan dengan pembuntutan jalan kaki, itu metodenya ada khusus. Pembuntutan jalan kaki, bagaimana kita bisa tahu sedang dibuntuti, itu juga ada. Namanya kontra pembuntutan. Jadi misalnya kemudian kita tiba-tiba berbalik arah dengan cepat, misalnya begitu. Atau tiba-tiba menjatuhkan sebuah barang untuk menengok ke belakang. Nah, gitu-gitu itu ada tekniknya. Mencari tempat di mana kita bisa melihat mirror, sehingga bisa melihat yang di belakang kita, gitu. Termasuk juga bagaimana membuntuti supaya yang dibuntuti tidak tahu. Nah, itu ada metodenya. Dan dilatihkan. Nah, yang kontranya juga tertarik nih, karena selain intelijen tadi kan kontranya ini, kontra intelijennya. Nah, ini kan intelijen yang nyaman kan kebanyakan ketahuan juga nih. Karena mungkin kontranya itu bisa lihat, oh ini kok kenapa si A ini terus ngikutin selama beberapa hari, ikutin terus, terus. Nah, ini kontra intelijen ada sekolahnya lagi nggak? Ada, Pak. Ada. Ada juga ya? Ada kontra intelijen, baik di semua institusi. Di BAIS. Di BAIS itu ada namanya Satuan Induk. Satuan Induk BAIS itu di Bogor. Itu tempat di mana teman-teman TNI yang mau menjadi intelijen TNI dilatih di situ. Jadi mereka harus mengambil yang disebut dengan brevet intelijen.
Private intelligence itu mulai dari bintara ada, perwira ada, pangkat-pangkatnya juga. Jenderalnya juga ada. Jadi misalnya di level jenderal itu sebutnya intelijen strategis. Karena kalau sudah level jenderal, dia nggak lagi mikir penyamaran kan, dia mikirnya kan geopolitik. Bagaimana kita bertahan dari Singapura, bagaimana kita bertahan dengan dinamika global hari ini. Itu level intelijen strategis yang lebih panjang. Ya, misal di Lemhanas, ya, mirip-mirip begitulah, mirip-mirip yang dilatihkan di sana. Nah tadi singgung masalah ke luar negeri ya, Singapura segala macam. Nah ini kan intelijen ini katanya ini CIA itu sudah masuk ke semua lini yang ada di Indonesia nih. Kira-kira menurut Pak Rima benar nggak itu? Sebenarnya Mas Edi, tidak hanya CIA. Saya bisa memastikan bahwa hampir semua kedutaan itu mempunyai fungsi intelijen. Apakah itu kedutaan Rusia, kedutaan Korea Selatan. Itu kan kedutaan, tapi maksud saya di lininya termasuk di legislatif, eksekutif itu. Nah begini. Itu katanya masuk gitu. Begini, jadi kedutaan asing di Indonesia punya kepentingan melakukan operasi intelijen. Sebagaimana kita punya kepentingan melakukan operasi intelijen di luar negeri. Oh, jadi kita juga banyak punya intelijen di luar negeri? Betul. Makanya kan kita ada yang disebut dengan Perbinlu, perwakilan BIN luar negeri. Atau lebih sering disebutnya oleh teman-teman itu stasiun. Gitu. Jadi kalau kepala stasiun India itu bukan berarti kita di India nungguin kereta gitu, enggak. Itu maksudnya kepala stasiun India adalah orang Indonesia yang bertugas sebagai intelijen Indonesia di India. Nah, nanti di sana dia akan memastikan tuh semua kepentingan Indonesia terlindungi dalam konteks hubungan dengan India. Termasuk misalnya ada teroris India mau ke Indonesia, nah, kita harus tahu. Oh, harus sudah tercium dulu ya? Tercium dulu oleh kepala stasiun. Kalau itu lolos, kepala stasiunnya bisa diganti. Gitu, karena dia berarti nggak punya jaringan, berarti gagal. Jadi mengambil pertanyaan Mas Edi tadi, bagaimana dengan CIA, bagaimana dengan FS? Iya pasti. Dan mereka mencari cara untuk mendapatkan informasi. Caranya gimana? Mendekati wartawan, mendekati media, mendekati tokoh politik, mendekati anggota DPR, tokoh agama, ilmuwan, akademisi. Kan covernya bisa macam-macam. Misalnya, oh diundang ke satu negara, Pak kita ada conference nih, begitu di sana mulai nih ada pendekatan. Halo, saya dari universitas ini. Gimana kalau kita lanjutkan dengan korespondensi email, pulang ke Indonesia email-emailan kan? Tanya-tanya terus. Tanya-tanya terus tanpa sadar, ini yang disebut dengan teknik elisitasi. Kita tidak sadar bahwa data kita di-download. Kita menganggap ini obrolan biasa. Padahal dicatat terus nih. Padahal itu dicatat, itu direkam, kemudian itu menjadi bahan dari analisa mereka. Apalagi ini kan orangnya hospitality-nya bagus nih. Betul. Sopan, ramah, dan menganggap menganggap orang luar itu menganggap, mohon maaf ya, kalau di Jawa terutama kan, wah Mas Bule gitu kan, kayak gimana gitu ya. Jadi menganggap bahwa orang luar itu lebih gitu kastanya. Nah, ini juga dan tidak mencurigai yang tadi itu. Gitu. Jadi PR. Dan tidak sifatnya nggak curiga ini mau datanya untuk apa nih. Betul. Mungkin menguatkan kontranya ini apakah ada nggak dari pemerintah itu justru mengajarkan anak-anak sekolah supaya tidak mudah memberikan informasi kepada orang-orang. Kalau di level yang sampai begitu belum, tapi kalau di level diplomat sudah. Jadi adik-adik diplomat kita yang baru saja keterima jadi diplomat dan mereka mau penempatan ke luar negeri, itu ada pelatihan dengan komunitas intelijen, dengan BAIS dan dengan BIN. Karena mereka harus dibekali itu. Mereka harus sadar begitu mereka menginjak negara asing, mereka adalah target utama intelijen negara setempat. Kan gitu. Artinya perilaku mereka, kalau mereka tiba-tiba diajak ke klub, minum malam-malam, mabuk, di video, di foto, itu bisa menjadi bahan coercion, bahan pemerasan. Sehingga kemudian lu begini, gua laporin ke Indonesia, apa lu kerja sama gue, kan gitu. Lu ngomong gak nih? Nah, kayak gitu. Ini yang kemudian dibekali lah diplomat muda kita di Satuan Induk TNI itu. Supaya jangan sampai terjebak. Supaya jangan sampai terjebak. Jadi bagaimana mengidentifikasi pendekatan asing, bagaimana mengidentifikasi bahwa ini sebuah rayuan, gitu kan? Misalnya tiba-tiba ada ajakan makan malam, bagaimana harus menjaga jarak, menjaga minum, bagaimana mendeteksi sebuah tempat itu ada penyadap atau tidak, bagaimana mendeteksi video ada tidak. Nah itu diajarkan secara teknis. Orang yang terlalu baik tiba-tiba juga harus hati-hati. Betul. Karena secara sederhana orang bisa digalang oleh Intel itu prinsipnya 4, Mas Edi. MICE, M-I-C-E. Apa itu? Bukan MICE yang biasa. Bukan yang convention. MICE ini MICE teknik penggalangan Intel. Apa aja? M yang pertama itu money.
Oh, uang. Uang. Dan ini berlaku di semua intelijen seluruh dunia. Bagaimana misalnya Osama bin Laden terdeteksi, itu kan karena pasukan darat ground CIA-nya bisa membayar seorang Pakistan, dalam tanda petik, berkebangsaan Pakistan, yang kemudian mengaku sebagai dokter, tok, selamat pagi, kami mau vaksinasi, tapi sambil ngeliat. Nah, ini bayaran ini. Money. Yang pertama money. Orang mau bekerja untuk kepentingan intelijen karena uang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ideologi. Ideologi ini misalnya dulu waktu zaman masih ada komunisme. Gitu kan, waktu masih era KGB, di kita kan masih ada PKI, ya gitu-gitu masih ada begitu. Nah, kalau ideologi hari ini gimana? Ideologi hari ini lebih ke geopolitik. Contoh nih, sekarang war-nya Iran dengan Amerika. Maka Iran akan mencari orang yang secara ideologi mendukung sikap dia terhadap Israel. Nah, makin dia punya simpati terhadap Palestina, makin dia punya simpati terhadap Iran, I-nya cocok. Nah, bisa nih direkrut gitu, walaupun warga negara lain. Itu yang I. Kemudian yang C itu coercion. Yang tadi saya bilang, coercion pemaksaan. Diplomat muda datang, tiba-tiba dijemput wanita cantik, diajak makan malam, ternyata ada obatnya, mabuk-mabuk, bawa ke apartemen, foto. Nah, udah, itu coercion kan kena. Kejebak di situ. Itu yang C. Yang terakhir adalah ego. Ego biasanya menyasar pejabat-pejabat yang jabatannya mandek. Mohon maaf nih, misalnya di TNI, misalnya ini hanya misalnya ya, kolonel nih, udah senior banget. Adik-adiknya udah jenderal, dia enggak nih, parkir nih dia. Nah, bahaya karena bisa kemudian di-approach. Gimana sih Pak, Anda ini kan keren gini-gini, kena egonya. Bapak nggak dihargai berarti. Ya, padahal Bapak pintar, Bapak pintar loh, padahal Bapak punya banyak jaringan loh. Akhirnya kan dia egonya kena. Begitu egonya kena, masuk dia. Bapak bisa sebenarnya, Bapak itu nggak balas dendam aja sama institusi. Nah, gitu-gitu loh. Akhirnya mau naruh penyadap dengan uang juga, terus mau apa gitu. Ini jadi prinsip MICE. Money, ideologi, coercion, sama ego. Ini berlaku di hampir semua penggalangan intelijen oleh semua lembaga intelijen, termasuk kita juga. Gitu. Berarti seorang intelijennya harus mempelajari psikologi nih ya? Betul. Erat sekali nih kaitannya. Sangat. Terutama bagaimana melakukan penggalangan. Karena bedanya intelijen dengan infanteri, Mas. Kan kalau di Bandung itu ada namanya Pusat Pendidikan Infanteri. Ya, betul. Di tengah kota itu. Itu ada baliho gede banget. Doktrin infanteri. Cari, dekati, hancurkan. Jadi kalau infanteri itu diburu, dekati, dihancurkan, kan gitu. Kalau intelijen enggak. Intelijen itu bagaimana lawan menjadi kawan. Bagaimana musuh menjadi sahabat. Bagaimana enemy jadi bestie, Bang. Jadi keberhasilan intelijen itu ketika musuhnya mau bekerja buat dia. Nah, ini sebenarnya dipakai buat bisnis cocok juga ya? Sangat. Sangat. Jadi rivalitas bisnis itu kemudian banyak cari orang-orang yang punya background bisnis intelijen. Kami dulu juga ada di S2 UI itu ada satu materi khusus tentang bisnis intelijen. 6 SKS itu. 6 SKS. Saya masih ingat beberapa tentor kita. Dan di sana juga diajari tuh bagaimana kemudian rivalitas bisnis, corporate confidentiality, ya gitu-gitu ada materinya. Dan lebih tepat lagi sebenarnya buat ke politik ini. Politik pasti. Politik bisa pasti. digandeng, ditarik jadi teman, jadi sahabat, pendukung. Pasti. Memang metodologi penggalangan intelijen lebih banyak dipakai juga untuk politik. Tadi karena bagaimana keberhasilan intelijen itu adalah mengubah enemy menjadi bestie gitu, mengubah musuh menjadi teman kan gitu. Iya, karena itu biaya yang lebih murah daripada harus berperang atau segala macam. Kan bertikai kan jadi biaya besar itu. Yes, ya, setuju. Luar biasa. Nah, ini ada nggak kira-kira Pak Ridwan sebagai seorang pengamat intelijen ini ada isu bahwasannya oligarki ini sekarang lagi agak kebalikan jenggot yang tanda kutip yang berhubungan dengan koruptor ya. Karena kan pada Presiden Prabowo ini kan banyak koruptor kelas kakap yang ditangkap. Ada nggak benar isu yang mengatakan oligarki mau menggulingkan Presiden Prabowo kalau tetap masih menjalankan pemberantasan korupsi? Sebenarnya kalau sampai pada penggulingan ya, kalau sampai pada rencana penggulingan itu baru sebatas isu-isu di medsos.
Ya kan? Kan ada nih beberapa akun-akun yang dibuat, lalu kemudian mereka mengancam, gitu kan? Mengancam pemerintahan ini. Nah, bisa saja ini dibuat oleh tadi intelijen asing. Bisa saja ini dibuat disuruh oleh tadi kepentingan oligarki jahat yang dirugikan dengan kabinet Pak Prabowo hari ini, kerja keras Pak Prabowo dan kabinetnya hari ini. Tetapi Mas Edi, yang sebenarnya lebih harus kita aware itu sebenarnya dalam konteks geopolitik, banyak pihak asing, ini bisa negara, bisa kepentingan bisnis, bisa kepentingan swasta ya, dalam hal ini private, yang kemudian sangat berharap chaotic condition di Indonesia ini berjalan panjang. Kenapa? Karena itu dia mengambil remah-remah keuntungannya dari situ. Gitu. Secara bisnis mereka bisa bermain saham di situ, bisa menggunakan metodologi buyback dan sebagainya. Secara konsolidasi politik, mereka bisa memainkan peran untuk menyokong pihak-pihak yang masih dalam tanda petik sakit hati dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, jadi ada kalau disebut dengan kalau kami bahasanya itu komunitas ikan lele. Apa itu? Jadi kalau ikan lele itu Bang, dia hidupnya kan di air keruh. Betul. Iya kan? Dia di lumpur, di air yang pekat. Coba Abang pindahin ikan lele ke kolam koi, mati dia Bang. Nggak tahan dia dengan air bersih gitu kan. Kalau koi ke lumpur ya mati juga. Nah, artinya apa? Orang-orang di komunitas ikan lele ini baru bisa hidup ketika situasinya keruh. Ketika situasi Indonesia itu kacau, banyak pertikaian, banyak saling hujat antar kelompok. Dia mengambil keuntungan. Disitulah dia bisa hidup. Kalau Indonesianya damai, aman, dia ini ikan koi ini yang hidup gitu. Dia nggak bisa hidup nih, ikan lelenya nggak bisa di ikan bersih gitu. Nah, bahasa sederhananya begitulah. Dan itu saya kira juga sudah dimonitor lah oleh BIN, oleh teman-teman sekarang ada lembaga baru Bang, Bapisus, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Ini setingkat menteri. Dari kepala badan ya? Kepala badan, setingkat menteri dipimpin oleh Mas Aris Marsudianto, mantan Kopassus, dan orang kepercayaan Pak Prabowo. Dan ini Bapisus ini, dia melapor langsung, dia mengawasi semua kementerian, dan melapor langsung pada Presiden. Ini badan baru. Ini nggak artinya tumpang tindih dengan peran-peran yang intelijen lain nggak seperti BIN, BAIS atau... Dia lebih pada kinerja birokrasi Bang. Yang ini lebih pada kinerja birokrasi. Misalnya nih, ada satu kementerian lembaga, dia punya anggaran sekian. Ternyata prakteknya baru 20%, baru 40%. Nah, dia bisa melapor tuh. Atau ada penyalahgunaan anggaran juga bisa dicek. Betul. Dan tapi dia kan nggak punya kewenangan penyidikan. Dia kalau menemukan pelanggaran, dia berkoordinasi dengan KPK dan Kejaksaan Agung. Ini baru, kantornya kalau nggak salah di gedung Kuarnas, di dekat stasiun Gambir itu. Yang Pramuka itu? Iya, Kuarnas Pramuka. Ya, di samping stasiun Gambir, seberangnya, dekat Kostrad. Nah, di situ dia. Kayaknya nggak kebagian tempat di istana. Belum mungkin. Iya. Tapi yang penting kalau memang itu bagus badan itu untuk bisa mengawasi kebocoran anggaran dan penggunaan anggaran yang tepat tuh sebenarnya bagus sekali. Ya, sedang berjalan dan setahu saya Mas Aris juga kalau kita lihat, kita monitor itu keliling ke kementerian-kementerian, Mas. Kementerian ketemu dengan kementerian, kemudian mereka lihat worksheet-nya, kemudian ketemu dengan KPK, ketemu dengan Kejagung, sinergi lah untuk pengawasan itu. Nah ini satu lagi nih, kalau anggota BIN ataupun intelijen ya kita anggap, katanya kalau udah turun pensiun tetap sebagai intel juga, atau benar nggak tuh? Begini, jadi intelijen itu kalau kata guru-guru kami, misalnya kata almarhum Pak Brigjen Irawan Soekarno. Dalam dunia intelijen Indonesia dia sangat legend, disebutnya Mbah Keceng. Hampir semua intelijen senior pernah dididik dia lah gitu. Termasuk Pak Hendro juga pernah dididik dia. Nah, Pak Irawan Soekarno ini punya satu metode buku namanya Menyibak Kabut Masa Depan. Jadi beliau selalu bilang bahwa intelijen itu adalah sebuah profesi yang memilih orangnya sendiri. Jadi orang yang tidak cocok dengan profesi intelijen akan terlempar dengan sendirinya. Gitu. Jadi ibaratnya kayak profesi ini kayak sakral gitu, Mas. Dia hanya bisa dipilih oleh orang-orang yang bahasanya itu peculiar person. Peculiar itu antara aneh secara psikologis, tapi juga benar sebenarnya gitu. Bahasanya peculiar. Bukunya ada itu, peculiar person. Nah, konteksnya dengan pertanyaan Mas Edi tadi, gimana kalau dia sudah pensiun di kedinasan? Nggak bisa.
tidak ada pensiun bagi intelijen. Makanya itu yang saya pernah dengar. Gitu. Kalau dia pensiun sebagai ASN BIN, iya. Karena kan ASN BIN terikat dengan undang-undang PNS, dia ada masa pensiun, ada 60 tahun dan seterusnya. Karena itu dia nggak dapat lagi gaji dari APBN kan, karena pensiun. Sebagai ASN BIN, tetapi sebagai bagian dari intelijen as a profession, sebagai bagian dari komunitas intelijen, nggak bisa sampai mati. Betul. Ya, kenapa sampai mati? Karena dia sudah bersumpah bahwa dia harus menjaga rahasia intelijen sekeras-kerasnya seumur hidup. Artinya ketika dia sudah pensiun, dia nggak boleh cerita. Iya. Dulu gue itu yang bunuh dia misalnya gitu. Gue dulu yang nyulik dia, ya nggak bisa. Atau dia bilang temennya begini begono nggak boleh. Apalagi begitu. Apalagi begitu, Mas. Selain itu kan apakah tetap melakukan tugas intelijen kok tahu rahasia ini dia akan informasikan secara itu nggak, meskipun nggak dinas? Oh, itu kan beda-beda. Ada yang beberapa yang masih misalnya dia masih ingin mengabdikan ilmunya untuk institusi. Contoh misalnya ada beberapa senior yang masih ngajar sebagai pensiunan nih. Ngajar. Kalau gitu. Ngajar kan masih dapat gaji. Ini maksudnya ngajar kan tidak sebagai fungsional anggota BIN gitu loh. Jadi dia ngajar sebagai bagian dari charity dia lah gitu. Datang ngisi lokakarya gitu-gitu. Tapi ada juga yang tadi memilih menyingkir dari dunia ini, menyingkir dalam artian dia tidak lagi terlibat dalam operasi aktif. Tetapi banyak juga yang seolah-olah menyingkir tapi sebenarnya masih. Tapi kalau misalnya dia tahu masih peka nggak? Oh ini bahaya nih, dia masih ngomong nih. Lapor nih kepada instansi misalnya. Ada beberapa yang masih begitu, yang begitu, tapi tidak semua. Tidak semua. Kan kalau nggak salah pensiunan juga ada apa istilahnya, satu perkumpulan namanya apa, Seno Sakti apa nggak salah. Ya, itu kalau mereka yang direkrut dari jalur Seno. Jadi gini, kalau di BIN itu ada jalur Seno. Seno itu dulu waktu masih Bakin. Sebelum ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara, perekrutan intelijen itu disebut Seno. Nah, ada yang Seno 1, Seno 2, dan seterusnya. Teman-teman senior kami yang Seno 1 masih ada beberapa yang di BIN gitu. Ada juga yang kemudian dia direkrut dari STIN. Nah, kalau yang direkrut dari STIN ini sebenarnya sejak SMA dia sudah direkrut. Kenapa? Karena otomatis kalau dia keterima STIN, otomatis dia setelah lulus kan otomatis kerja di BIN. Jadi pada saat perekrutan di SMA itu sebenarnya sudah langsung scouting talent. Oh ini anak ini cocok nih jadi intelijen. Sesuai psikologisnya, sesuai karakternya, sesuai fisiknya. Kan fisik kalau terlalu tinggi, terlalu tegap juga sulit. Jangan terlihat sebagai aparat tentara atau apa. Terlalu kekar, terlalu tinggi malah nggak keterima gitu loh. Gitu, karena itu nggak cocok gitu kan untuk penyamaran nggak cocok. Nah gitu. Ini satu lagi nih yang tentang pensiun tadi nih. Nah, kan ada barusan kejadian nggak lama ini purnawirawan kolonel purnawirawan Sri Rajasa nggak salah, yang mantan anggota BIN yang membocorkan masalah ijazah Pak Jokowi ini kepada Roy Suryo. Nah itu menurut Pak Ridwan gimana? Enggak, saya secara spesifik tidak mengikuti detailnya ya Mas Edi ya soal ini ya. Maksudnya saya tidak mengikuti. Dia berkomentar masalah ijazah ini. Ya, saya tidak mengikuti kasusnya ya. Tetapi tadi kembali ke awal tadi, secara etika, gitu kan? Secara etika, kalau kemudian menggunakan narasi sebagai intelijen, tentunya kan kurang etis lah. Menggunakan narasi bahwa mantan atau apa? Iya, pernah menjadi intelijen lalu kemudian seolah-olah informasinya pasti A1. Seolah-olah informasinya pasti benar. Nah, konteks begini saya kira juga perlu ada institusi yang merespon. Kalau yang bersangkutan itu mengaku sebagai intelijen negara, maka institusi yang merespon idealnya itu BIN. Jadi kalau kami kan pengamat nih di luar, gitu. Tapi kalau BIN dia bergerak, punya wewenang untuk mengklarifikasi itu, gitu. Kaitannya karena dia menggunakan embel-embel intelijen negara itu loh. Meskipun mantan. Nah, ini kan kemudian apakah ini bagian dari dalam tanda petik ini hanya sekedar supaya bombastis gitu kan? Atau mungkin barangkali pribadi dia nggak pernah menyampaikan bahwasanya dia mantan anggota BIN, tapi orang tahu beliau adalah mantan di BIN misalnya kan? Bisa saja begitu. Ya purnawirawan kan banyak karakternya kan. Ada purnawirawan yang masuk partai politik juga banyak. Purnawirawan yang punya organisasi sendiri juga banyak. Jadi kita juga tidak bisa menyoroti orang per orang lah. Saya kira secara umum saja kami menyampaikan mohon izin kita dididik oleh para senior di kampus terutama itu bahwa ada penghargaan terhadap etika
profesi intelijen. Salah satu guru besar bidang intelijen di Indonesia namanya Profesor Hendro Priyono. Nah, Pak Hendro bilang bahwa intelijen terikat dengan etika. Sama seperti dokter terikat dengan etika kedokteran. Sama seperti profesi lainnya. Dia punya etika profesi. Pengacara terikat dengan kode etik pengacara. Jadi tidak bisa mentang-mentang intelijen lalu menganggap bahwa dia tidak punya tata aturan etik, gitu kan? Kan seolah-olah kan kalau intelijen dia boleh melakukan apapun, gitu kan? Demi operasi, demi bangsa, demi negara, dia boleh menyadap, dia boleh mengikuti orang. Itu kan melanggar hukum sebenarnya. Tapi tetap terikat. Secara filosofi dia harus terikat dengan etika intelijen. Harus dipertanggungjawabkan tindakannya itu. Nah, kalau itu kemudian menyangkut orang per orang, saya kira ya itu kan ranahnya sudah hukum. Artinya kalau misalnya ada seseorang yang kemudian dirugikan, ya monggo gitu kan. Ini kan ranahnya kan sudah personal lah. Dalam hal ini misalnya kalau kasus itu kan Pak Jokowi gitu kan. Gitu. Tadi Pak Rioni kan baru menyinggung masalah penyadapan nih. Nah, ini saya pernah ingat waktu itu teman saya kan pernah di BIN juga. BIN ini dulu kan hebat sekali nih karena bisa melakukan pencegahan yang sangat luar biasa. Belum teroris, belum ngebom, udah tahu langsung bisa tangkap. Tapi pada satu saat kan kewenangannya dicabut nih. Sehingga tidak bisa lagi melakukan penangkapan karena belum melakukan tindakan. Nah, ini kan jadi kontra waktu itu ya. Nah, kalau seperti itu kan artinya tidak produktif lagi. Nah, Undang-Undang 5 tahun 2018 itu ada pasal 12A yang di situ secara umum narasinya adalah orang yang melakukan pembicaraan dan penyiapan rencana-rencana teror itu sudah bisa kena. Sudah bisa kena pasal. Artinya kewenangan itu sudah dikembalikan ya? Ya sebenarnya kalau mau dipakai sudah. Kalau mau dipakai ya. Ini kan kembali kepada metodologi lagi Mas Edi. Orang kan kalau konsepnya itu intelijen kan bagaimana caranya supaya tidak terjadi. Ketika dia tahu misalnya akan ada ancaman. Ancaman ini kan T ya, threat. Threat ini adalah rumusnya kalau di intelijen itu threat adalah perkalian dari I, intensi, niat jahat, dikalikan capability, kemampuan untuk melakukan niat jahat, dikalikan circumstances, situasi. Kalau dalam salah satu ini bisa dibuat 0, kan ini perkalian ya, maka otomatis ancamannya 0. Salah satu aja ya? Salah satu saja, misalnya, bisa ya? Misalnya niatnya yang sebenarnya punya niat jahat, dibikin 0. Gimana cara membuat niat menjadi 0? Tadi digalang. Bisa dengan uang, bisa dengan pendekatan ideologi, sehingga kemudian I-nya menjadi 0 gitu. Dia punya kapabilitas, gua bisa ngebom. Dia punya circumstances-nya. Oh, hotelnya kosong, security-nya lengah. Tapi intensinya sudah 0. Wah, janganlah, gua udah kemarin udah ngobrol-ngobrol sama jenderal ini, nggak enak deh kan gitu. Itu sama aja, Mas. Jadi ini yang baru rame viral, Umar Patek kan. Umar Patek yang punya kafe sekarang di Surabaya, kedai kopi. Ya udah tobat. Itu kan bagian dari bagaimana dia menjadi 0 kan. Intensi dia jadi 0. Karena apa? Kapabilitas dia bisa. Circumstances, kalau dalam konteks sekarang Israel, Palestina, Gaza ini, ada nih circumstancesnya. Jaringan masih ada. Jaringan masih ada. Tapi kan I-nya sudah 0. Intensinya udah nggak ada. I-nya sudah nggak ada, intensinya sudah 0. Niat jahatnya sudah nggak ada. Nah, dengan demikian, T-nya jadi nggak ada buat beliau. Gitu. Nah, ini bisa diterapkan dalam konteks apapun. Politik juga sama. Tapi kan banyak yang memang mantan-mantan yang teroris, yang sudah tobat, ataupun apa, itu kan malah dipakai untuk mengajak semua calon teroris ataupun yang sudah teroris kembali ke jalan yang benar. Itu memang digalakkan nggak itu seperti itu? Ya sebenarnya kan itu bagian dari program deradikalisasi BNPT. BNPT punya program bekerja sama dengan beberapa psikolog untuk bagaimana caranya para mantan napiter ini dia bisa menyadarkan juniornya gitu. Wis lah, udahlah. Jangan lagi lah, gue ya lebih senior dari lu aja, gue udah tobat kan gitu. Ngapain lu nyoba-nyoba, secara dalil kuat gue gitu kan, hafalannya kuat gue gitu kan. Tapi mungkin dari segi uang mungkin di sana dibayar mahal misalnya? Bisa saja. Apalagi tadi kalau ada unsur asing masuk, ya kan, ada kepentingan asing masuk, menunggangi itu kan bisa saja. Lone wolf kita nyebutnya kan. Dia sudah keluar, dia sudah mengaku keluar dari jaringan. Serigala sendiri. Iya, dia bekerja sendiri, lalu dia mencari user sendiri. Gitu loh. Dia bisa ngebom nih. Tapi dia udah nggak bisa lagi masuk organisasi karena organisasinya udah steril, udah berhasil dikalahkan gitu. Misalnya JI kan sudah bubar, Jamaah Islamiyah bubar. Ini prestasi besar buat BNPT dan Densus 88 karena JI itu berdiri sejak
masih ada Pak Harto. Pak Harto belum lengser di era Ustadz Abdullah Sungkar. Bubar di era sekarang gitu loh. Di era Pak Prabowo ya. Sebenarnya sudah bubar di era Pak Jokowi, dikukuhkan di era Pak Prabowo. Ini kan prestasi besar. Tetapi kan anggota-anggota mereka yang tidak setuju dengan pembubaran kan masih ada. Iya, pasti masih ada yang nggak mau ikut. Orang-orang ini nggak mau ikut. Tapi karena mereka nggak punya lagi organisasi, ini yang disebut dengan lone wolf. Mereka kemudian mencari user, mencari cara untuk bertindak sendiri. Nah, ini yang harus masih kita waspadai lah gitu. Tapi artinya intelijen kita ini masih tetap aware ya tentang itu ya? Tentu, masih. Artinya ancaman kan nggak hanya terorisme. Betul. Mungkin ancaman tadi itu yang dari cyber itu misalnya, sekarang kan cyber ini kan teknologi masuk nih. Betul. Mohon maaf nih, data di iktp kita ini kan katanya sudah dijual di black market segala macam. Jadi kira-kira ancamannya yang menurut Pak Ridwan lihat itu bagaimana nih kalau sampai data kita dibeli oleh pihak asing? Iya, sebenarnya kalau bahasa kasarnya ya data kita sudah telanjang. Mohon maaf ini kalau secara kasar-kasarnya berarti kita kemampuan sudah kita telanjang. Untuk melindungi data ini sebenarnya kurang, teknologinya atau apa? Awareness-nya yang nggak ada. Atau mungkin dari aparatnya ini atau oknumnya orangnya yang jual? Awareness publiknya juga harus diliterasikan lebih lagi gitu. Jadi misalnya kebiasaan orang untuk posting di sosial media itu kan bisa menjadi target operasi intelijen cyber orang gitu loh. Misalnya nih, posting wisata gitu kan, posting wisata, timelinenya kemana saja, posting tiket, boarding pass-nya, boarding pass-nya itu kan bagian yang bisa kemudian di-track gitu loh. Posting habis beli sesuatu, stroke belanjanya masuk, di situ ada nomor kartu kreditnya, masih ada di situ. Nah, awareness ini yang saya kira tentunya memang BSSN ya, BSSN sekarang di bawah Pak Jenderal Nugroho Sulistyo-Budi, itu moga-moga kemudian bisa juga melakukan edukasi lah, edukasi ke masyarakat, Badan Sandi dan Cyber Negara ini, sehingga kemudian awareness ini nggak hanya dipikirin oleh pemerintah, tapi juga masing-masing keluarga itu juga aware gitu. Misalnya nggak posting foto anak kecil, kan bahaya banget tuh. Posting keberhasilan anak itu bahaya banget di medsos itu. Karena di situ kemudian bisa di-track oleh orang-orang yang berniat jahat. Nah, yang begini-begini kan harus disosialisasikan. Dimana, rumahnya mewah, apa isinya. Betul. Kemewahannya ditonjolkan itu kan juga bahaya. Bahaya, secara individual bahaya. Kalau secara konteks pertahanan negara, bagaimana pejabat-pejabat kita, mohon maaf sekali, masih banyak yang menggunakan email publik. Masih ada yang pakai Gmail, masih ada yang pakai Yahoo, masih ada yang pakai ProtonMail. ProtonMail agak lumayan lah. Tapi kan, masuk gitu loh. Sebenarnya kan BSSN juga sudah menyediakan platform email secure itu sudah disediakan. Cuma mungkin lebih ribet. Lebih ribet kan, mungkin passwordnya lebih rumit dan sebagainya, sehingga kemudian, udah Gmail aja gitu. Padahal dari Gmail itulah kemudian itu pintu masuk ke semuanya. Karena lini masa kita kerja di mana, kita pakai transportasi apa, orang bisa nge-bridge email kita, selesai sudah. Dan biasanya email itu kan dijadikan salah satu syarat untuk mau ngapain, mungkin perbankan dia, segala macam kan ada minta alamat email dikasih alamat. Betul sekali. Apalagi kita hari ini kan pesen hotel pakai aplikasi, mau pesen kereta api pakai aplikasi kan gitu. Kalau dia levelnya ini seorang pejabat negara yang high profile, kan ya bahaya ke-track gitu loh. Ya saya ngambil contoh nih, ini sebenarnya nggak pas ya, tapi Israel melawan Iran. Bagaimana, saya bukannya memuji Israel ya, tapi secara Mossadnya nih, bagaimana Mossad secara taktis dan jitu sebelum melakukan serangan dengan rudal balistik, pesawat tempur dan sebagainya, apa yang dia lakukan? Dia bunuh jenderal-jenderal intelijennya. Jenderal-jenderal intelijennya Iran itu terdeteksi loh mas, terdeteksi. Dia tinggal di apartemen ini, dia tinggal di sini, mobilnya ini, disikat dulu semua sama mereka, jebret. Begitu pimpinan intelijennya lumpuh, penggantinya terdadak, baru serangan udara. Drone-nya kemudian mematikan sistem pertahanan udara, serangan pesawat udaranya masuk, berhasillah operasi Lion Bangkit itu, Singa Bangkit itu. Kita abaikan dulu, wah nanti kalau ditonton pikirnya saya pro Israel gitu. Nggak gitu, maksud saya gini, Mossad ini secara intelijen harus diakui jago dalam konteks perang Iran-Israel ini. Tapi kalau nggak salah kan Mossadnya 3 orang ditangkap, di Iran ketangkap juga. Tapi kan sudah berhasil misinya. Bahwa sekarang Iran melakukan pembersihan besar-besaran kepada seseorang yang misalnya moto sembarangan ditangkap. Sekarang begitu tuh di Teheran. Orang bawa HP yang nggak jelas tangkep, pakai kacamata hitam malam-malam ditangkep karena paranoid mereka. Tapi udah terjadi.
serangannya sudah berhasil. Tapi kan serangan balik dari Iran ke Israel juga banyak yang merusak. Iya, itu kan teknis balistik saja, Mas. Kemampuan balistik hipersonik dan sebagainya, kapasitas Iron Dome Israel itu kan tidak bobol juga. Tidak menggunakan metodologi intelijen teknis. Itu kan perang teknologi rudal kalau yang itu. Yang tadi kita bicara masalah intelijennya. Iya, kita bicara bagaimana orang bisa masuk ke jantung pusat pertahanan Teheran. Itu awalnya intelijen dulu yang bekerja. Pasti, gitu. Dan mereka kan menggunakan orang-orang imigran Afghanistan, bukan orang Israel ke situ. Dia bayar pakai M tadi, pakai money tadi. Dia bayar, kan ada nih imigran-imigran Afghanistan yang tinggal di Iran. Bayar sama mereka sebagai proksi Mossad. Pada satu titik perintah jalan, mereka terbangkan sebuah drone. Drone-nya naik, radar udaranya mati, lumpuh, pesawat masuk. Bom, gitu. Ini kan bagian dari kecanggihan metodologi intelijen Mossad. Kita nggak usah terlalu kemudian, wah lu pro Mossad, bukan begitu. Yuk kita lihat tekniknya. Iya. Jadi kita harus melihat, abaikan dulu faktor ideologi. Mossad dengan CIA menurut Bapak lebih hebat mana ini? Wah ini agak sulit, Mas. Karena kan mereka juga sebenarnya tunggal guru gitu kan. Satu guru satu ilmu. Tapi sebenarnya hampir semua komunitas intelijen di seluruh dunia itu ilmunya mirip-mirip kok. Apa yang bisa dilakukan Mossad juga bisa dilakukan BIN. Apa yang bisa dilakukan CIA juga bisa dilakukan BIN. Sebenarnya. Kalau Rusia gimana? FSB juga sama juga. Mereka kan juga punya metodologi penggalangan itu. Misalnya bagaimana mereka menyerang Ukraina itu kan juga pakai informan-informan di dalam. Titik-titik mana yang nggak ada penjagaan dan seterusnya itu kan bagian dari operasi intelijen mereka. Menurut Pak Ridwan, kira-kira intelijen kita itu udah cukup mumpuni nggak? Secara teknis, tadi saya sampaikan dari pernyataan para senior kita ini oke. Secara teknis ya, penyamaran, teknik IT, nggak usah nyebut lah, negara X gitu. Negara X. Dia terbang ke sebuah negara X, sebutannya penetration test. Jadi menyamar sebagai wisatawan ke satu negara, lalu di situ dia penetration test, dia cek sistem cyber setempat, terdownload semua informasi strategisnya, balik ke Indonesia, paparan, nih Mas, kita berhasil ini. Itu sering dilakukan oleh adik-adik. Nah, artinya sebenarnya teknisnya sudah siap, tetapi kita ini cukup lemah di analisa. Jadi pengumpulan bahan keterangannya bisa. Mau nyamar jadi tadi tukang nasi goreng, mau nyamar jadi mohon maaf LC gitu-gitu. Jago tuh adik-adik itu. Tapi bagaimana mengolah datanya menjadi sebuah produk intelijen yang kemudian bermanfaat untuk meramalkan strategi masa depan, ini masih harus diolah terus. Makanya kemudian di era Pak BG, STIN bener-bener kan, digembleng bener kan, bahkan sekarang ada S3-nya. S3-nya di STIN itu ada, Mas, sekarang. Program doktoral intelijen. Sampai begitu Pak BG itu saat itu. Dan ini ya juga akan diteruskan oleh Pak Herindra sebagai penerus beliau di BIN ya. Jadi kalau orang misalnya mau kerja di BIN itu sistem rekrutnya itu memang dipilih atau memang siapa saja boleh mendaftar? Dua. Yang setahu saya dua. Yang formal ya. Yang formal dua. Pertama melalui jalur STIN. Tadi saya sampaikan. Harus direkrut melalui SMA, belajar di STIN 4 tahun, lulus jadi agen intelijen muda atau analis intelijen muda. Yang kedua adalah rekrutmen CPNS. BIN merilis, bin.go.id mengumumkan kita butuh CPNS dengan kapasitas begini. S1 apa, S1 apa, S1 apa. Nanti akan menjadi ini. Jadi ini rekrutmen dari umum. Ini yang formal. Tapi yang informal tentu saja ada. Gitu. Yang saya nggak tahu itu lah. Kan jadi PNS-nya, ASN-nya. Tapi kalau tadi yang jadi penyamar segala macam di lapangan itu kan tentunya bukan organik lagi nih kebanyakan. Saya nggak tahu lah itu. Ada, tapi kemungkinan ada lah, kira-kira ada. Kira-kira ada lah gitu ya. Dugaan kita ada lah gitu ya. Masa nggak ada kan gitu aja. Kita duga aja. Karena itu kan memang seperti tadi, dengan M itu bisa siapa saja direkrut. Iya. Nah, terus gini, Pak Ridwan, kalau dari segi teknologinya, BIN kita cukup nggak, teknologinya udah canggih nggak? BIN itu kan punya deputi 5 dan deputi 6. Deputi 5 itu teknologi, deputi 6 itu cyber. Dua-duanya punya teknologi canggih. Setahu kami, sependengaran kami,
banyak juga yang didatangkan dari luar negeri. Bahkan teknologi itu kan katanya dari Israel yang bagusnya. Aku nggak tahu, negaranya mana aku nggak tahu. Iya. Cuma didatangkan dari luar negeri. Tapi ada juga Mas, yang sekarang sedang dikembangkan dengan teman-teman BSSN. Ini adalah, ini kalau ditonton intelijen asing nggak apa-apa nih. Karena kita cuma cerita bungkusnya. Adik-adik Ciseeng itu pusat pendidikan cyber, Politeknik Cyber di desa Ciseeng di Bogor, di Jawa Barat. Itu sedang mengembangkan sistem sandi dengan bahasa lokal kita. Orang asing kalau sadam nggak ngerti dia. Nggak bisa dia. Karena apa? Yang campur di situ ada bahasa Manado, bahasa Dayak, bahasa Ngapak, bahasa Jawa. Semua bahasa suku-suku kita 1000 suku loh. Iya, bingung ya asingnya. Itu kemudian dikonversi menjadi sistem sandi yang kemudian menggunakan itu untuk melindungi data kita. Sehingga kalau dari orang asing nge-bridge itu, dia akan rumit. Bingung dia lihat. Setidaknya kalaupun itu berhasil dibongkar, rahasianya sudah kadaluarsa. Sudah bukan lagi rahasia. Misalnya terbongkar tapi sebenarnya kejadian setahun yang lalu. Atau data ini hanya bermanfaat 3 bulan misalnya. Sudah terbongkar, buat apa udah terjadi kan gitu. Tapi kalau saya jadi orang asingnya, saya bukan bongkar itunya. Bahasanya Pak. Iya. Saya datangin orang yang jaga data itu. Oh, iya tadi penggalangan tadi. Iya, lebih cepat. Penggalangan tadi, ya benar. Ya makanya berarti kemudian harus diperkuat selain teknologi dan sandi tadi, personelnya ini. Betul Pak. Jadi kalau di BIN yang setahu saya kan ada IRWAS, Inspektorat Pengawas. Dulu Pak Kepala BSSN ini sebelum menjadi Kepala BSSN adalah Inspektorat Pengawas BIN. IRTAMA, Inspektorat Utama. IRTAMA BIN ini tugasnya adalah ngawasin tadi Mas. Kode etiknya dicek tuh. Ada nih nggak main-main ke luar negeri tanpa izin pimpinan, yang gitu-gitu. Punya temen di luar negeri yang tidak ada dilaporkan ke pimpinan. Misalnya mohon maaf nih, ada juga kan agen-agen muda ini yang pengen pamer Instagramnya kan. Ke luar negeri posting-posting foto, oh gue lagi di Moskow bro, gitu kan. Nah itu ditegur tuh. Ditegur karena walaupun dia di Instagramnya nggak ngaku BIN, nggak ngaku sebagai intelijen, tapi kan dia posting gitu loh. Dan dia adalah sebagai petugas intelijen pada saat bertugas itu. Walaupun covernya lagi ski atau lagi apa. Nah yang begitu ada, di BIN ada namanya Inspektorat Pengawas. Nah dari segi ini, penghasilan materi ini kan perlu dipenuhi. Kalau kebutuhan yang nggak dipenuhi kan bisa juga nanti tergoda kalau ada tawaran-tawaran yang tinggi itu. Nah ini doktrinnya memang. Intelijen itu kan doktrinnya di Indonesia kan gagal dicaci maki. Berhasil tidak dipuji, ya kan? Berhasil tidak diakui. Berhasil tidak dipuji. Mati tidak diakui. Hilang tidak dicari. Yang kelima ini miskin salah sendiri. Itulah doktrin ya. Kalau yang terakhir tadi guyonan ya. Guyonan tuh yang miskin salah sendiri itu guyonan. Justru tadi kalau dia miskin tapi dia mendapatkan dari pihak asing ya. Ini kan termasuk mungkin podcast ini kan juga ditonton oleh teman-teman yang bekerja di intelijen. Yuklah gitu kan, demi bangsa, demi negara, lindungilah kepentingan bangsa dan negara. Jangan mudah tergiur. Mohon maaf misalnya dengan dolar, dengan pound sterling kan gitu. Janganlah, demi masa depan negara kita, apapun itu kan kalau Anda semua yang bergabung di intelijen itu pengabdian, pasti kan Tuhan akan kasih sesuatu untuk membayar pengabdian itu gitu loh. Tidak dalam, nggak mesti materi toh Mas, nggak mesti dalam bentuk uang. Mereka itu berpikir, negara aja nggak mau perhatikan saya, ngapain gue perhatiin? Ya, tapi tadi kembali ke prinsip Pak Irawan Soekarno. Kembali ke prinsip Pak Irawan Soekarno. Intelijen memilih orang. Jadi yang begini-begini Mas, biasanya ketahuan. Biasanya ketahuan. Dan kalau ketahuan ya risikonya berat. Risikonya berat kalau di internal. Screening testnya harus tepat dan betul-betul psikologinya, ketahanan mentalnya. Ya, ketahanan mentalnya terutama kan karena menjaga rahasia itu kan sulit sekali. Sulit sekali. Ada yang cuma ditodong pistolnya udah langsung ngaku. Ya, ada yang diancam begini langsung ngaku. Kalau itu mungkin adik-adik mungkin lebih kuat. Kalau yang begitu, tetapi kalau tadi dengan kenikmatan tadi, dengan pleasure itu, dengan uang yang berlebih, dengan ya egonya kena kan, tiba-tiba mohon maaf di luar negeri bareng-bareng gitu kan, difasilitasi, udah kena itu, kena. Itu makanya perlu pengawasan yang ketat ya. Iya, betul. Nah, Pak Ridwan, kira-kira yang menurut Pak Ridwan ini yang ideal itu profesional seorang BIN itu harus seperti apa? Pertama tentu saja dari ujungnya Mas, dari pangkalnya, dari pimpinan, dari kepala BIN.
Ketika kepala BIN ini adalah pribadi yang benar-benar pribadi intelijen, yang kemudian beliau ini punya passion dan punya gairah besar untuk kemudian membawa intelijen Indonesia makin profesional, insya Allah itu akan bagus dari awal dulu, dari atas dulu. Dan saya melihat Pak Herindra sudah oke. Artinya Pak Herindra ini kan dia orang paling dekat dengan Presiden. Harusnya kan kepala BIN orang yang paling dekat dengan Presiden. Harusnya. Pernah menjadi wakil Menhan juga, waktu dulu beliau masih muda juga pernah menjadi ajudannya Pak Prabowo waktu masih Danyon. Jadi kedekatan dengan Pak Prabowo ini sudah lama. Dan Pak Herindra juga punya dalam tanda petik kemampuan taktis analisa intelijen. Karena beliau Adi Makayasa, jangan lupa. Adi Makayasa 87, paling cerdas di angkatannya kan, paling lulusan hebat, terbaik. Lulusan terbaik ya. Nah, jadi dari pimpinannya sudah oke, Mas. Nah, tinggal sekarang kalau ibarat trisula begini, kan ada yang ujung begini, ada yang kanan kiri gitu. Nah, yang kanan kiri ini menurut saya itu adalah Deputi 2 bidang dalam negeri dan Deputi 3 bidang kontra intelijen. Ini harus kuat. Sekarang Deputi 2-nya dipegang oleh Maijen Bayu Permana nih. Deputi dalam negeri ini harus paling powerful nih. Kenapa? Karena dia mengendalikan semua kabinda, kepala BIN daerah. Sehingga semua masalah terkecil apapun di provinsi itu harus terlapor kepada Deputi 2. Dengan demikian Deputi 2 anytime bisa melapor kepada Kepala BIN. Kepala BIN anytime bisa melapor kepada Presiden. Sehingga kejadian, mohon maaf kasarnya, jarum jatuh di Gorontalo. Harus dia tahu. 5 menit kemudian, ini kasarnya ya, 5 menit kemudian Kepala BIN tahu dan 7 menit kemudian Presiden tahu gitu loh, idealnya. Karena ini adalah mata telinga paling utama, Deputi 2. Maijen Bayu Permana. Lalu trisula yang sampingnya adalah kontra intelijen, Deputi 3. Sekarang dipegang oleh Maijen Yuda Medi. Ini juga harus keren, kenapa? Karena dia harus melindungi kepentingan nasional dari spionase asing. Betul. Jadi operasi-operasi CIA, FSB, intelijen Tiongkok, namanya MSS, kemudian Mossad di Indonesia, beliau harus tahu pertama di mana mereka kumpul, siapa yang mereka rekrut, orang Indonesia mana yang mereka pakai, beliau harus tahu. Sehingga kemudian bisa melapor kepada Kepala BIN dan Kepala BIN melapor pada Presiden. Ini ada begini, mau dipulangkan nggak nih orang? Mau ditangkap nggak dia? Itu kan yang dipulangkan kan yang ketahuan. Kan pasti banyak yang nggak ketahuan. Nih. Betul. Jadi Deputi 3 mestinya tahu semua. Mestinya. Gitu. Jangan sampai nggak ketahuan. Jangan sampai nggak ada yang tidak diketahui. Berarti kalau ada operasi intelijen asing di Indonesia yang Deputi 3 tidak monitor, berarti kan gagal. Berarti kan lolos ini orang asing. Tapi kan orang dari intelijen asing kan pintar juga, dia nggak mungkin pasti ketahuan, dia akan cari usaha supaya dia makanya ketahuan. Ini adu taktik bang. Deputi 3 dan jajarannya, direktur-direkturnya, kasubdit-kasubditnya harus super jago sehingga bisa menganalisa yang begini-begini gitu loh. Harus bisa menganalisa, oh ini kayaknya ada intensi CIA nih main di Jakarta. Oh, dia pakai siapa sih? Pakai akademisi kah? Pakai kelompok politik kah? Pakai organisasi massa kah? Ini harus peka. Telinga mereka harus di mana-mana. Harus ada di kafe, di karaoke, di restoran-restoran asing, di hotel-hotel berbintang. Semuanya harus ada jaring mereka. Karena dengan demikian operasi asingnya bisa dideteksi. Ketika seorang diplomat baru masuk, kan bisa diidentifikasi ini diplomat ini sebenarnya diplomat atau kepala stasiun CIA, kan gitu. Kecuali yang NOC. Kalau NOC memang susah. NOC ini non-official cover. Kalau non-official cover, dia masuk ke Jakarta, ketahuan, negara pengirimnya nggak mau ngakuin. Iya, pasti nggak diakui. Pasti nggak diakuin. Kalau yang NOC ya, kalau yang intelijen formal, pasti diakui dan dipulangkan, persona non grata. Tapi kalau yang NOC ini yang memang harus benar-benar ekstra skill gitu. Dan itu kan NOC itu nggak selalu orang asing negaranya sendiri, kan dia rekrut orang Indonesia yang malah. Kalau itu jaring namanya. Kalau itu jaring atau informan. Kalau itu kalau jaring atau informan. Tapi NOC-nya pasti asing, Bang. Yang kita sebut NOC itu adalah orang asing yang beroperasi di Indonesia, bisa saja dia pakai jalur-jalur orang lokal. Misalnya tadi bayar akademisi, bayar politisi. Tapi itu kan bisa. Itu sulit dideteksi tuh. Harus bisa, Bang. Harus bisa, Wong. Ada direktur, ada direktornya, ada kasuditnya, ada anggarannya. Deputi 3 kan punya anggaran, gitu loh. Artinya itu harus bisa dan harus ditangkal, harus dicegah. Nah, kalau trisulanya ini bagus, tinggal bawahnya besinya, Bang. Apa itu? Besinya ini diklat, kapus diklat. Kapus diklat yang nanti akan mengendalikan STIN, perekrutan, pelatihan, pengkaderan,
pendidikan, ini harus oke gitu loh. Teknik analisanya harus paling baru, alat-alatnya juga harus paling oke. Ini kan nanti dari sini rekomendasinya. Baru yang lain nanti teknis-teknis lah. Teknis-teknis kayak model-model beli alat dan sebagainya kan itu teknis. Jadi ke diklat ini baru nanti rekomend ke Deputi 45 yang tentang bukan yang diklat ini kan dia akan melatih HRD-nya, SDM-nya saja. Nah, kalau SDM-nya sudah bagus, kan peralatan bisa ngikut, Bang. Peralatan bisa ngikut. Mohon maaf, peralatan secanggih apapun, semahal apapun dari negara paling canggih, kalau operatornya nggak terdidik kan ya sama saja. Ya, nggak bisa maksimalkan. Nggak bisa maksimalkan, padahal dia punya alat mahal. Dia bingung, dengan alat gini gua mau ngapain? Nah, itu kan gawat. Tapi alat kita mahal, tapi kan tetap belinya misalnya contohnya dari Amerika. Ya kan, yang produknya ya ujung-ujungnya sebenarnya Israel itu. Tapi kan Israel nggak boleh langsung jual, mungkin pakai negara pihak ketiga. Karena canggihnya kan di Israel. Nah, bukannya teknologi kita itu karena dari luar, mereka juga justru yang kendalikan kita. Makanya tadi Ciseeng tadi, yang saya ceritakan tadi. Nah, Ciseeng tadilah yang harapan kita sekarang. Kenapa? Kalau kita beli alat dari luar, mau mereka bilang, oh this is very good, we don't know what you do, kamu ngapain aja gua nggak tahu. Nggak mungkin. Bohong lah, Bang. Namanya orang jualan gembok, dia pasti punya kunci gitu loh. Dia pasti punya kunci, mau semahal apapun, mau bahasanya apapun. Masternya ada di dia. Masternya ada di dia. Jadi kalau itu digunakan sebagai sarana utama, ya jebol gitu. Makanya kemudian sekarang ada pengembangan tadi. Sandi-sandi lokal yang mohon maaf, yang murah gitu loh. Jauh lebih murah, tetapi sulit ditembus. Kenapa ya? Gimana bahasa Dayak aja berapa? Suku Dayak itu kan banyak, ada Dayak Kayan, banyak ini ya kan. Itu dari satu rumpun saja. Jawa juga ada Jawa Timur, ada Jawa Jogja, ada Ngapak. Ya. Mungkin kita tahu nggak, barangkali dari password itu kan kita memang buat sesuatu yang sulit. Ya. Tapi kalau pegang kunci master, dia ibaratnya kunci apa aja bisa buka. Dia bisa juga riset, lu mau masuk apa aja, jebol lewat. Tadi itu kalau kita pakai alat asing, pasti jebol. Kan selama ini kan alatnya kita asing. Saya tidak meyakini bahwa alat asing itu digunakan untuk melindungi data-data yang super rahasia. Kalau yang untuk umum-umum, mohon maaf, misalnya alat sadap, alat untuk menyadap, itu asing. Alat untuk pembuntutan, gitu kan. Pembuntutan misalnya tailing tuh gini. Misalnya Mas Edi ini jadi target tailing, udah diketahui lah mobilnya, udah diketahui lah titik handphonenya, maka tidak perlu melakukan pembuntutan mendekat dengan peralatan dia, gitu ya. Mas Edi kemana aja ketahuan. Gitu. Dia nggak perlu pakai pendekatan tradisional gitu loh, yang nguntit, Mas Edi ke toilet, ikut ke toilet, nggak gitu lagi sekarang gitu. Nah ini ada alatnya, asing gitu kan, yang begitu-begitu mungkin boleh ya, ini saya mungkin boleh. Tapi kalau data rahasia misalnya kawat diplomatik, Presiden Prabowo memerintahkan dubes mana misalnya Uzbekistan misalnya, dubes RI untuk Uzbekistan untuk melakukan pembicaraan ini kan nggak boleh bocor ini. Iya. Nggak boleh bocor. Nah, yang ini harus disandi khusus dengan protokol khusus, dengan enkripsi lokal. Sehingga ketika dia diintercept di jalan, emailnya diintercept atau kawat rahasianya diintercept, nggak bisa dibongkar. Kalaupun dibongkar butuh seminggu misalnya. Padahal ini sudah lewat, sudah terjadi. Nah, ini yang saya kira secara ideal begitu. Tapi secara umum kira-kira gimana kan kemarin PDNS jebol. Ya, sudah jebol, korupsi pula kan? Korupsi pula. Aduh, parah. Justru korupsi itu jadi jebol karena iya betul. Justru korupsi itu jadi jebol, betul Bang. Ya itu tadi kembali ke akhlak dan moral, etika dari masing-masing aparatur negara saya kira yang mohon maaf kayaknya perlu juga perbaikan bersama lah gitu. Ya, tapi overall sih pemerintah Prabowo ini, Presiden Prabowo sudah cukup bagus menurut Bapak? Ya, saya kira Presiden Prabowo hari ini sudah menunjukkan yang mereka sebut dalam kampanye-kampanyenya ya. Jadi janji-janjinya kepada rakyat kan pelan-pelan sudah mereka wujudkan. Ya, apapun dilemanya, misalnya makan bergizi gratis, itu kan dilemanya juga banyak. Oh, ada yang komplain menunya, ada yang komplain ya macam-macam lah. Tapi ya itulah dinamika. Lalu kemudian sekolah rakyat, gitu kan, mereka juga udah melakukannya. Ada beberapa lagi yang sedang berjalan. Tetapi memang belum ideal 100%. Kenapa? Karena ya memang baru 9 bulan. Misalnya yang sekarang jadi sorotan kan soal merit system. Merit system seseorang jadi pejabat negara atau seseorang jadi komisaris BUMN, ini kan banyak disorot netizen nih. Gimana sih seseorang ini bisa layak jadi seorang komisaris gitu kan?
Ada yang bilang, oh ini balas budi. Ya, lebih ke arah sana kelihatannya seperti itu ya. Ada yang, oh ini balas budi karena dia dulu pendukung waktu tim ses. Nah, saya kira kalau itu kemudian bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa ada komisaris-komisaris yang memang dipilih karena keahlian dan keterampilannya, karena profesionalitasnya, gitu. Kalau misalnya ya, mohon maaf saya nyebut institusi nih, misalnya Pertamina Hulu Energi gitu. Ya idealnya komisarisnya yang mengetahui tentang pengeboran minyak, kan gitu. Jangan yang dipilih yang tidak paham tentang pengeboran minyak, misalnya begitu. Dahana, PT Dahana, supplier bahan peledak, idealnya komisarisnya yang memahami tentang bahan peledak. Tapi kenyataannya kan beda. Saya nggak komentar lah ya. Ini cuma contoh aja. Contoh aja. Ya. Gitu. Ya, ini Pak Ridwan Habib luar biasa dan senang sekali bisa sekali Mas Edi bisa bincang-bincang. Sobat setia Salon, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Ridwan Habib MSI. Semoga apa yang beliau jelaskan bisa menjadikan edukasi dan pencerahan buat kita semuanya. Dan kita harapkan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih hebat dan makmur. Dan intelijen kita tentunya harus menjadi intelijen terhebat di dunia. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SR On. Edi Senior Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.